Saat aku pergi ke showroom milik suamiku, aku melihat mobil ibuku yang meninggal 1 tahun lalu. Aku berkata, "Mas, aku kenal mobil ini." Suamiku hanya tertawa, tapi saat kutunjukkan rahasia di mobil itu, wajahnya seketika pucat. Sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Hidup Punya Cerita kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku tidak pernah menyangka, hari itu, hari yang niatnya cuma menemani suami bekerja, akan menjadi awal dari runtuhnya hidup yang selama ini kuanggap baik-baik saja. Pagi itu panasnya khas kota kami. Matahari belum terlalu tinggi, tapi keringat sudah menempel di pelipis. Aku duduk di kursi penumpang mobil suamiku, sesekali membenarkan posisi tas di pangkuan. Di kursi belakang, anak kami tertidur pulas, lelah karena bangun terlalu pagi. "Sebentar aja ya," kata suamiku sambil tetap fokus menyetir. "Aku cuma ketemu calon pembeli. Paling setengah jam." Aku mengangguk. Gapapa. Aku temenin. Sejujurnya, aku ikut bukan karena ingin. Aku hanya tidak ingin tinggal sendirian di rumah. Sejak ibu meninggal setahun lalu, rumah sering terasa terlalu sepi. Kadang aku memilih ikut kemanapun suamiku pergi, asal tidak sendirian dengan pikiran sendiri. Showroom itu berdiri di pinggir jalan besar. Bangunannya tidak mewah, tapi cukup luas. Kaca-kaca besar memantulkan sinar matahari, membuat deretan mobil di dalamnya terlihat mengilap. Bau khas, campuran bensin, oli, dan pengharum mobil, langsung menyambut begitu kami masuk. Beberapa karyawan menyapa ramah. Mereka sudah hafal wajahku. Aku memang sering datang, meski biasanya hanya duduk, main ponsel, atau menemani anak bermain di sudut ruangan. Aku duduk di sofa dekat meja tamu. Suamiku langsung berjalan ke arah seorang pria yang tampaknya calon pembeli. Mereka berbincang serius, membahas mesin, harga, dan cicilan. Aku tidak terlalu memperhatikan. Dunia otomotif bukan duniaku. Aku berdiri, berniat mengajak anak ke toilet, lalu mungkin membeli minum. Tapi langkahku terhenti. Entah kenapa, mataku tertarik ke satu sudut showroom. Di sana, di antara mobil-mobil yang lebih baru dan lebih mengilap, berdiri sebuah mobil tua berwarna abu gelap. Tidak terlalu mencolok. Bahkan bisa dibilang kalah kelas dibanding mobil lain di sekitarnya. Tapi dadaku langsung terasa sesak. Aku menatapnya lama. Terlalu lama. Ada rasa aneh yang menjalar pelan, seperti ketika seseorang memanggil namamu di tengah keramaian, tapi saat kau menoleh, tak ada siapa-siapa. Aku mendekat 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. "Ah, masa sih?" gumamku pelan, lebih ke diriku sendiri. Mobil itu mengingatkanku pada ibu. Bukan sekadar mirip. Tapi rasanya, seperti bertemu seseorang yang sudah lama pergi. Aku ingat betul mobil ibu. Tidak mewah, tidak baru, tapi selalu bersih. Ibu orangnya rapi, meski hidupnya sederhana. Mobil itu sering dipakai ke pasar subuh-subuh, ke pengajian sore, atau menjemput cucunya, anak-anakku, dengan senyum lebar di wajahnya. Aku ingat suara pintunya. Bunyi mesinnya. Bahkan bau dalamnya, perpaduan minyak kayu putih dan pengharum murah yang selalu ibu gantung di spion. Setahun lalu, setelah ibu meninggal, aku tidak pernah lagi melihat mobil itu. Kata paman, mobilnya sudah dijual. Katanya untuk biaya rumah sakit dan keperluan lain. Aku tidak pernah mengecek. Saat itu aku terlalu sibuk berduka. Aku berdiri tepat di samping mobil itu sekarang. Tanganku bergetar saat menyentuh gagang pintunya. "Bu," bisikku tanpa sadar. Aku cepat-cepat menarik tangan. Aku menggeleng pelan, mencoba menertawakan perasaanku sendiri. Mungkin aku terlalu rindu. Mungkin ini hanya mobil tua yang kebetulan mirip. Aku menoleh ke arah suamiku. Ia masih berbincang, tertawa kecil dengan calon pembeli. Aku memanggilnya pelan. "Mas." Ia menoleh. "Kenapa?" Aku menunjuk mobil itu. "Mas, aku kenal mobil ini." Ia tertawa kecil. "Santai." "Terlalu santai. Kamu keinget ibu terus sih,"
katanya sambil kembali menoleh ke lawan bicaranya. Mirip doang itu. Banyak mobil kayak gitu. Aku tersenyum kaku. Iya ya, mungkin. Aku ingin percaya ucapannya. Aku ingin semuanya sesederhana itu. Tapi kakiku tidak mau bergerak menjauh. Hatiku tidak mau tenang. Aku kembali menatap mobil itu. Ada goresan kecil di bagian samping. Tidak terlalu jelas, tapi aku mengenalnya. Ibu pernah menyerempet tembok pasar karena terburu-buru pulang sebelum hujan. Aku menarik napas dalam-dalam. Cuma mirip, ulangku dalam hati, seperti mantra. Aku membuka pintu belakangnya. Dan saat itulah, semua usaha menenangkanku runtuh. Di jok belakang, tepat di sudut kiri, ada bekas jahitan kasar. Benangnya sedikit berbeda warna. Jahitan itu tidak rapi, tapi kuat. Jahitan tangan. Kepalaku langsung berdenyut. Ingatan itu muncul begitu jelas. Waktu itu ibu pulang dari pasar dengan wajah panik. Jok mobilnya robek terkena pisau belanja. Ia kesal bukan main. Sayang mobilnya, katanya. Besoknya, ibu duduk berjam-jam menjahit jok itu sendiri. Ia bilang, biar jelek dikit, yang penting kuat. Aku yang menemaninya. Aku yang memegangi kainnya. Aku yang mendengar keluhannya. Dan jahitan itu tidak mungkin salah. Tanganku gemetar menyentanya. Ini bukan kebetulan, bisikku. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Kali ini aku memanggil dengan suara lebih keras. Mas. Ia menoleh, alisnya berkerut. Ada apa lagi? Aku menatap matanya. Aku ingin melihat kebohongan di sana. Atau mungkin kebenaran. Entola. Aku menunjuk jok itu. Ini bukan mirip, Mas. Suaraku bergetar. Ini mobil ibu aku. Wajahnya berubah. Tawa kecil yang tadi ada, menghilang begitu saja. Bibernya menggetup. Matanya tidak lagi santai. Ia melangkah mendekat, cepat, lalu berhenti tepat di depanku. Kamu jangan bercanda, katanya pelan. Aku nggak bercanda, jawabku, hampir berbisik. Aku tahu mobil ibu aku. Aku tahu setiap detailnya. Ia menelan ludah. Aku melihatnya. Jelas. Kita bicarain nanti ya, katanya cepat. Sekarang aku lagi ada tamu. Aku mengangguk pelan. Tapi dadaku sakit. Bukan karena ia menunda pembicaraan. Tapi karena untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihat sesuatu yang asing di wajah suamiku. Takut. Aku menutup pintu mobil itu perlahan. Suara kliknya terdengar terlalu keras di telingaku. Aku kembali ke sofa, duduk kaku. Tanganku dingin. Kepalaku penuh pertanyaan yang belum berani kusebutkan. Kenapa mobil ibu ada di sini? Kenapa suamiku terlihat gelisah? Dan kenapa hatiku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang? Aku menatap anakku yang masih tertidur. Wajahnya polos, damai. Aku berharap bisa kembali ke beberapa menit lalu. Saat aku belum membuka pintu itu. Saat hidupku masih terasa normal. Tapi aku tahu, setelah hari ini, tidak akan ada yang benar-benar sama lagi. Dan tanpa kusadari, showroom itu, tempat yang selama ini biasa saja, berubah menjadi tempat paling asing yang pernah aku injak. Aku duduk di sofa showroom itu seperti orang kehilangan arah. Suamiku kembali ke tamunya, mencoba bersikap normal, tapi gerak-geriknya tidak lagi sama. Bahannya koku. Senyamnya dipaksikan. Dan setiap beberapa menit, matanya melirik ke arahku, cepat, gugup, seolah takut aku melakukan sesuatu. Aku menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal pikiranku melayang jauh, mundur ke masa lalu. Ke masa ketika hidup masih sederhana, ketika ibuku masih ada, dan ketika mobil tua itu bukan sumber luka, tapi bagian dari keseharian kami. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Ia saksi hidup ibu. Aku masih ingat jelas, setiap subuh ibu sudah siap dengan keranjang belanja di tangan. Ia akan mengetuk pintu kamarku pelan. Bangun, knock. Temenin ibu ke pasar. Aku sering menggerutu setengah ngantuk, tapi tetap bangun. Kami berangkat saat jalan masih sepi. Ibu menyetir dengan satu tangan lainnya menggenggam tas kecil berisi uang belanja. Di dashboard mobil,
Selalu ada plastik kecil berisi permen jahe dan botol minyak kayu putih. Kalau masuk angin, olesin, katanya tiap kali aku bersin. Di jok belakang mobil itu, aku belajar banyak hal. Tentang hidup, tentang sabar, tentang menjadi perempuan yang kuat meski sering dilupakan. Aku ingat betul hari ketika jok itu robek. Ibu pulang dari pasar dengan wajah kusut. Pisau belanjaan yang ia taruh sembarangan menusuk jok belakang. Ia menghela napas panjang, tapi tidak marah. Malamnya, ia duduk di ruang tamu, menjahit sambil menonton sinetron. Sering datang, meski biasanya hanya duduk, main ponsel, atau menemani anak bermain di sudut ruangan. Aku duduk di sofa dekat meja tamu. Suamiku langsung berjalan ke arah seorang pria yang tampaknya calon pembeli. Mereka berbincang serius, membahas mesin, harga, dan cicilan. Aku tidak terlalu memperhatikan. Dunia otomotif bukan duniaku. Aduh, Bu, jelek jadinya, kataku waktu itu. Ibu tertawa. Yang penting gak tambah robek. Hidup itu gak harus selalu mulus. Kalimat itu melekat di kepalaku sampai sekarang. Aku mengusap wajah, mencoba mengusir kenangan yang datang bertubi-tubi. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas semuanya terasa. Dan yang paling membuat dadaku sesak, kenangan itu kini berada tepat di depanku, dalam bentuk mobil yang seharusnya sudah hilang dari hidupku. Aku melirik ke arah mobil itu lagi. Ia berdiri diam, seperti menyimpan rahasia. Aku tidak tahan. Aku bangkit dan berjalan pelan ke meja resepsionis, pura-pura ingin bertanya sesuatu. Seorang karyawan perempuan menyapaku dengan senyum ramah. "Cari mobil, Bu?" tanyanya. Aku menggeleng. Enggak. Cuma nunggu suami. Tapi, mobil yang abu-abu itu, ya? Oh, yang itu. Ia menoleh. Itu unit lama, Bu. Unit lama? Aku mengulang. Ayah. Udah lama ada di sini. Jarang ditawarin juga, soalnya bukan keluaran baru. Jantungku berdetak lebih cepat. Lama? Sejak kapan? Ia berpikir sebentar. Wah, kurang tahu pasti, Bu. Tapi kayaknya sebelum saya kerja di sini juga udah ada. Aku mengangguk, berusaha terlihat biasa. Padahal kepalaku seperti dipukul berkali-kali. Sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, aku kembali ke sofa. Tanganku menjepol. Kalau mobil itu sudah lama ada di sini, berarti kemungkinan besar, sudah sejak ibu masih hidup. Kenapa? Kenapa mobil ibu ada di showroom suamiku? Aku menatap suamiku dari kejauhan. Ia sedang tertawa lagi. Tapi tawa itu terasa kosong. Aku mengenalnya terlalu lama untuk tidak tahu perbedaan tawa yang tulus dan tawa untuk menutup sesuatu. Kami menikah 7 tahun. Bukan pernikahan mewah. Tapi aku selalu merasa aman. Aku percaya padanya. Pada kerja kerasnya. Pada kejujurannya. Setidaknya, aku pikir begitu. Kami pulang sore itu tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, anak kami masih tertidur. Aku memandangi jalanan, menahan diri untuk tidak bertanya apapun. Ada bagian dalam diriku yang takut mendengar jawabannya. Capek? Tanya suamiku akhirnya. Aku mengangguk. Ayah. Ia tidak bertanya lagi. Mungkin ia bersyukur aku diam. Malamnya, setelah anak tidur, aku membuka album lama di ponsel. Foto-foto ibu. Foto ibu di depan rumah. Di dapur. Dan, di samping mobil itu, aku memperbesar salah satu foto. Jahitan Jo itu terlihat samar dari luar, tapi aku tahu letaknya. Aku tahu persis. Air mataku jatuh tanpa suara. Ibu, bisikku. Kalau ini benar mobil ibu, kenapa ada di sana? Aku teringat sesuatu yang dulu kuanggap sepele. Setahun sebelum ibu meninggal, hidupnya berubah sedikit. Ia lebih sering pergi. Lebih sering bilang, ibu ada urusan. Kadang pulang membawa oleh-oleh kecil. Kadang tampak lebih rapi dari biasanya. Aku tidak curiga. Kupikir ibu hanya ingin menikmati hidupnya setelah anak-anaknya dewasa. Sekarang, ingatan itu terasa berbeda. Aku menoleh ke arah suamiku yang sudah tertidur. Wajahnya tenang. Seolah tidak ada apa-apa yang salah. Tapi aku tahu, sesuatu sedang disembunyikan dariku. Dan mobil itu, bukan hanya kendaraan.
Ia adalah potongan hidup ibuku yang belum selesai. Dan mungkin, kunci dari kebenaran yang selama ini ditutup rapat. Aku menutup ponsel dan memejamkan mata. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi duduk di jok belakang mobil itu. Ibu menyetir, tersenyum ke arahku. Tapi di kursi depan, bukan aku yang duduk. Ada seseorang lain. Seorang pria yang wajahnya samar, tapi rasanya sangat aku kenal. Aku terbangun dengan napas tersengal. Dan dalam gelap kamar, aku sadar. Perjalanan ini baru saja dimulai. Sejak hari itu, tawa suamiku terasa berbeda di telingaku. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu berubah. Mungkin sejak aku melihat matanya di showroom, mata yang terlalu cepat menghindar, tawa yang terlalu cepat keluar. Sejak saat itu, setiap kali ia tertawa, dadaku justru terasa sesak. Pagi itu kami sarapan seperti biasa. Aku menyiapkan nasi goreng, telur ceplok, dan teh manis. Anak kami duduk di kursinya, sibuk dengan mainan kecil. Suamiku makan sambil membuka ponsel, sesekali tersenyum melihat layar. "Kamu mau ikut ke showroom lagi hari ini?" tanyanya santai. Aku mengangkat wajah. Ayah. "Kalau nggak ganggu." Ia tertawa kecil. "Ngapain sih ikut terus? Bosan nanti." Tawa itu. Lagi-lagi tawa itu. Aku tersenyum tipis. Biar nggak bengong di rumah. Ia mengangguk, seolah jawaban itu masuk akal. Padahal ia tidak tahu, atau mungkin pura-pura tidak tahu, bahwa rumah kini terasa lebih aman daripada pikiranku sendiri. Di showroom, suasananya ramai. Beberapa calon pembeli lalu lalang. Musik diputar pelan. Aku duduk di sofa yang sama seperti kemarin, posisi yang sama. Tapi rasanya berbeda. Mobil itu masih di sana. Sila sengaja menungguku. Aku berdiri, pura-pura melihat-lihat mobil lain. Tapi langkahku selalu kembali ke mobil tua itu. Kali ini aku memperhatikan lebih detail. Plat nomornya sudah diganti. Catnya dipoles ulang, meski tidak sempurna. Tapi goresan kecil itu masih ada. Jahitan jok itu masih di tempatnya. Aku menelan ludah. "Bu," sapa salah satu karyawan pria. "Mau lihat yang ini?" Aku tersentak. Oh enggak. "Saya cuma lihat-lihat." Ia mengangguk dan pergi. Aku menoleh ke arah ruang kerja kecil di belakang showroom. Pintu setengah terbuka. Di sana suamiku duduk bersama dua karyawan, tertawa lepas. Aku memperhatikan caranya tertawa. Terlalu keras. Terlalu lama. Seperti orang yang sedang menutupi kegelisahan. Aku kembali ke sofa. Kali ini aku tidak menahan diri. "Mas," panggilku ketika ia mendekat. Ayah, jawabnya ringan. "Kemarin, soal mobil itu." Ia langsung menghela napas, lalu tersenyum. "Ah, itu. Kamu masih kepikiran?" Aku menatap matanya. "Itu mobil ibu aku, ya?" Ia tertawa. Cepat. Pendek. "Jampun. Kamu tuh gampang kebawa perasaan." Aku diam. "Jawab aja, Mas." Tuannya berhenti. Ia mengusap tengkuk. "Itu cuma mobil bekas yang aku dapat dari relasi lama." Kebetulan mirip. "Udah, jangan dibesar-besarin." Nada suaranya datar. "Terlalu rapi." "Relasi siapa?" tanyaku. Ia mengangkat alis. "Ya relasi bisnis. Kamu nggak perlu tahu semua detail kerjaku, kan?" Kalimat itu menamparku pelan. Selama ini, aku tidak pernah menuntut banyak. Aku percaya. Aku tidak suka ikut campur. Tapi sekarang, kepercayaanku terasa seperti kebodohan. Aku mengangguk pelan. Ayah. "Maaf." Ia tersenyum lagi, lalu menepuk bahuku. "Udah. Jangan mikir yang aneh-aneh." Tapi pikiranku sudah jauh melayang. Siang itu, saat ia sibuk dengan pembeli, aku kembali mendekati meja resepsionis. Karyawan perempuan yang kemarin menyapaku ada di sana. "Embok, saya mau tanya," kataku pelan. "Mobil yang abu-abu itu, biasanya dipakai siapa?" Ia terlihat ragu. Maksudnya. "Kayak dulu, sebelum dipajang." Ia menoleh ke arah ruangan belakang,
memastikan suamiku tidak mendengar. Setahu saya, dulu sering dipakai sama ibu-ibu. Ibu-ibu, jantungku berdegup. Ayah. Datangnya siang-siang. Kadang lama. Kadang cuma sebentar. Aku menggenggam tas erat-erat. Ibu-ibu yang mana? Ia menggeleng cepat. Saya nggak enak cerita, Bu. Aku tidak memaksa. Tapi cukup. Kalimat itu saja sudah membuat kakiku lemas. Aku kembali ke sofa, duduk aku. Ibu-ibu. Datang siang-siang. Lama. Sebentar. Semua potongan itu mulai menyatu, membentuk bayangan yang tidak ingin kulihat. Aku teringat ibu. Terlihat rapi saat keluar rumah. Alasan-alasan kecil yang dulu kuterima tanpa curiga. Ibu mau ketemu teman lama. Ibu ada urusan. Aku menutup mata. Malamnya, di rumah, aku memberanikan diri bertanya lagi. Mas, kataku saat kami berdua di dapur. Ibu aku, dulu sering ke showroom, ya? Ia berhenti mencuci tangan. Air mengalir terlalu lama. Siapa bilang? Tanyanya. Aku cuma tanya. Ia mematikan keran, lalu menatapku. Dulu, iya. Beberapa kali. Kenapa? Dadaku bergetar. No pain. Ia tersenyum. Lagi-lagi senyum itu. Ya, urusan lama. Ibu kamu dulu pernah dibantu soal mobil itu. Dibantu. Kata yang terlalu ringan untuk sesuatu yang terasa berat. Oh, jawabku singkat. Aku berbalik, pura-pura membersihkan meja. Air mataku menetes tanpa suara. Bukan karena aku sudah tahu semuanya. Tapi karena aku mulai mengerti, kebenaran itu tidak akan datang dengan mudah. Ia akan bersembunyi di balik tawa-tawa kecil, jawaban setengah, dan kalimat yang terdengar masuk akal. Dan aku harus memutuskan, apakah aku cukup kuat untuk terus menggali. Karena satu hal kini jelas bagiku. Tawa suamiku terlalu cepat. Dan rahasia di baliknya, terlalu besar untuk terus diabaikan. Aku tidak langsung kembali ke showroom keesokan harinya. Ada sesuatu di dadaku yang menahan langkahku, seperti peringatan halus bahwa jika aku melangkah lagi, tidak ada jalan pulang ke ketenangan semula. Tapi justru karena itulah aku tahu, aku harus pergi. Pagi itu aku mengantar anak ke sekolah lebih lama dari biasanya. Aku menatap punggung kecilnya saat ia masuk gerbang, lalu duduk diam di dalam mobil beberapa menit. Tanganku gemetar di setir. Aku menghela napas panjang, menenangkan diri. Tenang, kataku pada diri sendiri. Kamu cuma mau memastikan. Showroom itu tidak terlalu ramai saat aku tiba. Beberapa mobil diparkir rapi. Musik diputar pelan. Suamiku belum datang. Entah kenapa, aku merasa sedikit lega. Aku berjalan lurus ke mobil itu. Mobil ibu. Aku tidak lagi berusaha menyangkal. Terlalu banyak detail yang cocok. Terlalu banyak kebetulan yang terasa dipaksakan. Aku membuka pintu belakangnya sekali lagi, lebih pelan, lebih hati-hati. Seperti membuka peti kenangan. Jahitan itu masih di sana. Aku menyentuhnya lama, merasakan benang kasar di ujung jariku. Air mataku jatuh, membasahi jok yang sudah lama menyimpan cerita. Ibu, suaraku pecah. Aku duduk di jok belakang, persis seperti dulu. Rasanya hangat, meski ruangan ber-AC. Aku bisa membayangkan ibu di kursi depan, menyetel radio, menyanyikan lagu lama yang sering diputar. Tiba-tiba pintu showroom terbuka. Suamiku masuk. Aku mendengarnya berhenti melangkah. Kamu ngapain? Tanyanya, suaranya pelan tapi tegang. Aku tidak langsung menjawab. Aku keluar dari mobil itu, menutup pintunya perlahan. Lalu aku berdiri di depannya. Kamu masih mau bilang ini kebetulan? Tanyaku. Ia menatap jahitan itu. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi tawa. Kita bicarain di rumah, katanya singkat. Kenapa harus di rumah? Aku membalas. Kenapa nggak sekarang? Beberapa karyawan melirik. Suamiku menghela napas berat. Oke, katanya akhirnya. Aku jujur sedikit. Sedikit. Itu mobil memang pernah dipakai ibu kamu. Jantungku berdegup keras. Dipakai atau dimiliki? Ia terdiam. Jawab, suaraku bergetar.
Ia menunduk. Aku yang beliin. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepalaku. Kamu, beliin? Aku mengulang, hampir tidak percaya. Sejak kapan? Udah lama, jawabnya pelan. Kenapa? Tanyaku. Ia mengusap wajahnya, terlihat kelelahan. Dulu ibu kamu kesulitan. Aku cuma bantu. Bantu. Aku tertawa pendek, getir. Bantu sampai beliin mobil? Ia tidak menjawab. Aku mendekat, menatapnya tepat di mata. Kamu bohong sama aku. Ia mengangguk kecil. Ayah. Pengakuan itu membuat kakiku lemas. Aku bersandar ke mobil, menahan tubuhku sendiri. Kenapa mobil ini ada di showroom? Tanyaku lagi. Ia ragu. Lebih aman di sini. Aman dari apa? Aku mendesak. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Matanya berkekak. Aku menunggu. Hening terasa panjang dan menyakitkan. Ada hal-hal yang belum bisa kamu tahu, katanya akhirnya. Aku mengangguk pelan. Jadi selama ini kamu simpan mobil ibu aku. Kamu rawat. Kamu jaga. Tapi kamu bilang ke aku, mobilnya dijual. Ia terdiam. Aku tertawa lagi. Kali ini pahit. Kamu tahu nggak rasanya kehilangan ibu, Mas? Kamu tahu nggak rasanya berdiri di rumah duka sambil mikir, kenapa aku nggak lebih sering nemenin ibu? Ia menutup mata. Aku tahu aku salah. Salah kamu bukan cuma bohong, kataku pelan, tapi bikin aku ngerasa bodoh. Aku berjalan menjauh, kembali ke sofa. Tanganku dingin. Kepalaku pusing. Aku belum tahu semuanya. Tapi satu hal sudah jelas, mobil ini bukan sekadar bantuan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, yang sengaja disembunyikan. Dan yang paling menakutkan, aku mulai curiga, ibuku bukan hanya penerima kebaikan. Ia adalah bagian dari rahasia itu. Aku menatap suamiku yang berdiri diam di dekat mobil. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai pasangan hidup. Aku melihatnya sebagai orang asing yang menyimpan terlalu banyak kebohongan. Dan bekas jahitan di jok itu bukan hanya jahitan kain. Ia adalah bekas luka yang akhirnya terbuka. Yang abu-abu itu biasanya dipakai siapa? Ia terlihat ragu. Maksudnya. Kayak dulu, sebelum dipajang. Sejak hari itu, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Bukan karena ada teriakan atau pertengkaran besar. Justru karena semuanya terlalu sunyi, terlalu rapi, terlalu terkendali. Seperti dua orang asing yang berpura-pura menjadi pasangan demi rutinitas. Suamiku tetap bangun pagi, berangkat kerja, pulang tepat waktu. Aku tetap memasak, mengantar anak, membersihkan rumah. Dari luar, hidup kami tampak normal. Tapi di antara kami, ada jarak yang tidak terlihat, dan tidak bisa lagi dijembatani dengan senyum. Mobil ibu tetap ada di showroom. Aku tidak pernah lagi membahasnya secara langsung. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tahu, setiap pertanyaan dariku hanya akan dijawab dengan potongan kebenaran. Dan aku lelah menerima potongan. Aku mulai mencari jawaban sendiri. Suatu siang, aku mengunjungi rumah lama ibu. Rumah itu sudah kosong sejak ibu meninggal. Perabotannya masih ada, tapi tertutup debu. Aku membuka lemari-lemari tua, laci-laci yang dulu jarang kusentuh. Di dalam satu laci kecil, aku menemukan amplop coklat. Isinya kwitansi bengkel, surat servis, dan fotokopi STNK. Namanya tertera jelas. Nama ibu. Tanganku gemetar. Tanggal di kertas itu, 2 tahun sebelum ibu meninggal. Saat aku masih menganggap hidupnya biasa saja. Aku duduk di lantai, memeluk kertas-kertas itu. Air mataku jatuh satu-satu, membasahi dokumen yang kini terasa seperti bukti kejahatan. Kenapa ibu tidak pernah cerita? Kenapa aku tidak pernah bertanya? Aku teringat betapa sering ibu menolak ketika aku menawarkan bantuan. Ibu masih bisa sendiri, katanya. Ternyata, ibu tidak sendiri. Malamnya, aku menunggu suamiku pulang. Anak sudah tidur. Rumah sunyi. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dengan perasaan campur aduk. Kamu kemana hari ini? Tanyanya santai begitu masuk. Ke rumah ibu, jawabku.
Ia berhenti melangkah. Oh, Aku mengeluarkan amplop itu dan meletakkannya di meja. Ini apa? Ia menatapnya lama. Wajonya Phuket. Kamu ngubek-ngubek barang ibu? Tanyanya pelan. Aku anaknya, jawabku. Aku berhak tahu. Ia duduk perlahan. Aku mau jelasin. Jelasin semuanya, kataku tegas. Ia menghela napas panjang. Ibu kamu memang sering ke showroom. Awalnya cuma minta bantuan soal mobil. Aku bantu. Dari situ, ya kebiasaan. Kebiasaan apa? Suaraku meninggi. Ia terdiam. Ngobrol, aku mendesak. Jalan-jalan? Atau, lebih dari itu? Ia mengusap wajahnya. Kamu nggak siap dengar jawabannya. Aku tertawa pahit. Aku lebih nggak siap hidup dibohongi. Ia akhirnya menatapku. Matanya Besa. Ibu kamu, perempuan yang kesepian. Kalimat itu membuat dadaku perih. Jadi kamu jadi pengganti ayah. Ia menggeleng. Bukan gitu maksudku. Tapi kamu beliin mobil, kataku. Kamu rawat. Kamu sembunyiin dari aku. Ia terdiam lagi. Aku mau satu jawaban, kataku pelan tapi tajam. Ibu aku itu siapa buat kamu? Henning. Hening yang terlalu lama. Aku sayang dia, katanya akhirnya, hampir tak terdengar. Dunia berhenti. Aku menatapnya, tidak percaya. Sebagai apa? Ia tidak menjawab. Tidak perlu. Aku berdiri, tubuhku gemetar. Selama ini aku sibuk jadi istri. Jadi ibu. Sementara kamu, jadi apa buat ibu aku? Ia menangis. Aku hilaf. Aku mengangguk pelan. Dan ibu aku. Ia menunduk. Dia tahu kamu istri sah. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun sebelumnya. Ibu tahu. Aku mengulang, suaraku nyaris hilang. Ia mengangguk. Aku menutup mata. Ingatan tentang ibu berkelebat, nasihatnya, doanya, pelukannya. Semuanya kini terasa tercemar. Jadi semua senyum ibu ke aku, kataku lirih, semua pelukannya, itu apa? Ia tidak sanggup menjawab. Aku berjalan ke kamar, mengunci pintu. Malam itu aku menangis tanpa suara, menahan Isa agar anakku tidak terbangun. Rahasia itu memang ditutup rapat. Tapi bukan untuk melindungiku, melainkan untuk menjaga kenyamanan mereka. Dan aku, hanya figuran dalam cerita yang mereka tulis diam-diam. Aku tidak tidur malam itu. Bukan karena tangis, tapi karena pikiranku terlalu ramai. Setiap kali memejamkan mata, wajah ibu muncul, tersenyum seperti biasa, seolah tidak pernah ada rahasia. Lalu wajah suamiku menyusul, dengan tawa yang kini terasa seperti pisau tipis. Aku duduk di tepi ranjang sampai subuh, mendengar detak jam dan napas anakku yang teratur. Dunia tetap berjalan, sementara hidupku berhenti di satu titik. Pagi datang tanpa permisi. Aku bangun, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tanganku bergerak otomatis. Menanak nasi, memecahkan telur, menuang minyak. Bau bawang goreng memenuhi dapur, tapi tidak ada rasa lapar. Aku mengantar anak ke sekolah, tersenyum pada guru, mengangguk pada orang tua lain. Semua tampak normal, dan itu membuatku muak. Aku kembali ke rumah. Suani. Ponselku Berjeta. Pesan dari suami, aku di showroom. Kita perlu bicara. Aku menatap layar lama. Yari-yari kudingnin. Aku tahu, hari ini aku tidak bisa lagi menunda. Pengakuan yang selama ini mengintip di balik pintu akan keluar, entah aku siap atau tidak. Aku datang ke showroom siang hari. Lebih sepi dari biasanya. Musik diputar pelan, hampir tidak terdengar. Mobil-mobil berjejer rapi, mengilap, seperti tidak peduli pada kekacauan di kepalaku. Dan di sudut itu, mobil ibu masih berdiri. Diam. Menunggu. Suamiku sudah ada di sana. Wajonya Kusut. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena hal lain. Ia menyapaku singkat, lalu mengajak ke ruangan kecil di belakang. Ruangan yang selama ini kukira hanya tempat kerja. Kami duduk berhadapan. Meja kecil di antara kami. Aku menautkan jari, menahan gemetar.
Kamu mau dengar dari mana? Tanyanya pelan. Dari awal, jawabku, tanpa putar-putar. Ia mengangguk, menarik napas panjang. Awalnya, ibu kamu datang ke sini buat servis mobil. Sering. Dari situ kami ngobrol. Dia cerita banyak hal. Cerita apa? Tanyaku, suaraku datar. Kesepian, katanya. Tentang ayahmu. Tentang kamu yang sibuk. Tentang hari-harinya. Aku menelan ludah. Kesepian ibu, alasan yang kini terdengar seperti pembenaran murahan. Terus, desakku. Aku sering bantu. Antar jemput. Belayan keperluan. Aku ngerasa dibutuhin. Aku tertawa pendek. Kamu merasa dibutuhkan, jadi kamu beliin mobil. Ia menunduk. Dan yang paling menakutkan, aku mulai curiga, ibuku bukan hanya penerima kebaikan. Ia adalah bagian dari rahasia itu. Aku menatap suamiku yang berdiri diam di dekat mobil. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai pasangan hidup. Aku melihatnya sebagai orang asing yang menyimpan terlalu banyak kebohongan. Dan bekas jahitan di jok itu, bukan hanya jahitan kain. Ia adalah bekas luka yang akhirnya terbuka. L yang abu-abu itu, biasanya dipakai siapa? Ia terlihat ragu. Maksudnya. Kayak, dulu. Sebelum dipajang. Sejak hari itu, rumah kami tidak lagi terasa seperti rumah. Bukan karena ada teriakan atau pertengkaran besar. Justru karena semuanya terlalu sunyi. Terlalu rapi. Terlalu terkendali. Seperti dua orang asing yang berpura-pura menjadi pasangan demi rutinitas. Suamiku tetap bangun pagi, berangkat kerja, pulang tepat waktu. Aku tetap memasak, mengantar anak, membersihkan rumah. Dari luar, hidup kami tampak normal. Tapi di antara kami, ada jarak yang tidak terlihat, dan tidak bisa lagi dijembatani dengan senyum. Mobil ibu tetap ada di showroom. Aku tidak pernah lagi membahasnya secara langsung. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tahu, setiap pertanyaan dariku hanya akan dijawab dengan potongan kebenaran. Dan aku lelah menerima potongan. Aku mulai mencari jawaban sendiri. Suatu siang, aku mengunjungi rumah lama ibu. Rumah itu sudah kosong sejak ibu meninggal. Perabotannya masih ada, tapi tertutup debu. Aku membuka lemari-lemari tua, laci-laci yang dulu jarang kusentuh. Di dalam satu laci kecil, aku menemukan amplop coklat. Isinya kwitansi bengkel, surat servis, dan fotokopi STNK. Air mataku jatuh. Bu, bisikku. Kenapa kamu pilih diam? Di belakangku, langkah kaki mendekat. Suamiku berdiri di luar pintu. Aku minta maaf, katanya. Aku menoleh. Pengakuanmu telat, jawab Kapellan. Dan terlalu mahal. Aku keluar dari mobil, menutup pintu dengan lembut. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah meledak. Hanya rasa lelah yang menyelimuti. Mulai hari ini, kataku, aku nggak mau lagi dengar versi setengah. Aku mau kebenaran utuh. Kalau masih ada yang kamu sembunyiin, aku pergi. Ia mengangguk. Takut. Ada, katanya jujur. Dadaku menjenkang. Apa? Tempat ini, ia menunjuk sekeliling. Bukan cuma showroom. Ini, tempat kami sering bertemu. Kalimat itu menjatuhkanku. Aku memejamkan mata. Cukup. Aku berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi pasti. Aku tahu, puncak ini baru awal. Kebenaran belum selesai menamparku. Dan di depan, ada pilihan yang harus kuambil. Sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai ibu. Aku keluar dari showroom dengan satu kesadaran pahit. Pengakuan yang tidak pernah kuminta ini telah mengubah segalanya. Dan aku belum tahu, apakah aku masih ingin menyelamatkan sesuatu, atau justru menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak langsung pulang setelah keluar dari showroom. Kakiku membawaku entah kemana. Aku menyetir tanpa tujuan, membiarkan jalanan kota berlalu seperti potongan hidup yang tidak lagi ingin kuingat. Lampu merah, klakson, suara motor, semuanya terasa jauh. Kepalaku penuh oleh satu wajah, wajah ibuku. Tapi bukan ibu yang ku kenal. Bukan ibu yang memasak untukku, yang menasihatiku sabar menghadapi rumah tangga.
Ibu yang kulihat sekarang adalah perempuan lain. Perempuan yang hidup di balik bayangan. Aku berhenti di pinggir jalan, mematikan mesin. Tanganku gemetar di setir. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha berdiri di atas kenyataan yang rasanya licin. Aku harus tahu. Aku tidak bisa terus menebak-nebak. Aku butuh satu kepastian terakhir. Tentang ibu. Aku menelepon Bibi. Adik ibu satu-satunya yang masih sering menghubungiku. Jari-jariku dingin saat menunggu sambungan. Assalamualaikum, suaranya terdengar Syria. Waalaikumsalam, Bi Jabeku Pelan. Aku mau tanya sesuatu. Nonya apa, Nok? Aku menelan ludah. Dulu, ibu sering ke showroom suamiku. Ening sejenak di Seberang. Terlalu lama untuk sekadar berpikir. Kenapa kamu tanya itu? Bibi balik bertanya. Dadaku menselos. Bey, aku cuma mau tahu yang jujur. Tarikan napas berat terdengar. Kamu udah tahu, ya? Kalimat itu seperti vonis. Apa yang aku harus tahu? Tanyaku, suara bergetar. Bibi terdiam lama. Lalu suaranya melemah. Ibumu pernah cerita ke aku. Dia bilang, dia ketemu laki-laki yang baik. Aku memejamkan mata. Laki-laki itu suamiku, Bey. Bibi terisak kecil. Ayah. Aku tahu. Aku menutup mulut, menahan tangis. Kenapa Bibi nggak pernah bilang? Karena ibumu minta, jawabnya lirih. Dia bilang, kalau kamu tahu, kamu hancur. Aku tertawa kecil, hampir histeris. Dan sekarang? Aku apa, Bey? Kamu korban, jawabnya cepat. Kamu yang paling dirugikan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh. Ibu tahu aku sering pinjam uang ke suami? Tanyaku lagi. Tahu? Jawab Bibi pelan. Ibu tahu aku ngerasa bersalah sama suami? Lanjutku. Tahu. Setiap tahu, itu seperti pisau kecil, menusuk pelan tapi dalam. Kenapa ibu nggak berhenti? Tanyaku, hampir memohon. Bibi terdiam lama. Karena ibumu merasa, dia sudah terlalu jauh. Aku menutup panggilan dengan tangan gemetar. Mobil terasa sempit. Udara menyesakkan. Jadi benar. Ibu bukan perempuan tak tahu apa-apa. Ibu bukan korban keadaan. Ibu membuat pilihan, dan pilihannya melukaiku. Aku menyetir pulang dengan kepala kosong. Di rumah, aku membuka lemari ibu yang masih kusimpan. Di dalamnya ada pakaian-pakaian lama, rapi, harum samar. Aku menemukan sebuah tas kecil. Di dalamnya, ada buku catatan tipis. Tulisan ibu. Tanganku bergetar membuka halaman pertama. Hari ini aku pergi ke tempatnya lagi. Aku tahu ini salah. Tapi aku merasa hidup. Aku menutup buku itu cepat, seperti tersetrum. Tapi aku membukanya lagi, memaksa diri membaca. Aku tahu anakku istri sahnya. Setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku sakit. Tapi aku terlalu lemah untuk berhenti. Air mataku jatuh membasahi halaman. Aku berharap suatu hari semuanya berakhir tanpa dia harus tahu. Aku menutup buku itu, terisak. Lututku lemas, tubuhku meluncur ke lantai. Aku memeluk buku itu seperti memeluk ibu, tapi rasanya dingin. Ibu egois, bisikku. Tapi aku juga anakmu. Aku menangis lama. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena kehilangan dua kali. Kehilangan ibu yang dulu, dan kehilangan kepercayaan yang seharusnya tidak pernah direnggut. Malam itu suamiku pulang larut. Ia berdiri di ambang pintu kamar, ragu masuk. Aku tahu sekarang, kataku tanpa menoleh. Ia terdiam. Aku nemu catatan ibu. Ia menunduk. Aku minta maaf. Maafmu nggak ngembaliin apa-apa, jawabku pelan. Tapi sekarang aku tahu satu hal. Apa? Tanyanya. Aku menatapnya. Aku nggak bisa lagi menutup mata demi anak, demi keluarga, demi apapun, kalau harga dirinya aku sendiri yang korbankan. Ia terisak. Aku akan nurut apapun keputusan kamu. Aku mengangguk. Bagus. Karena aku butuh waktu. Dan setelah ini, mungkin tidak ada kita. Aku menutup pintu kamar. Duduk di tepi ranjang,
menatap foto keluarga di meja kecil. Senyum kami di foto itu terasa seperti lelucon pahit. Ibu kini berdiri jelas di hadapanku, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang memilih salah. Dan aku harus memilih jalan yang berbeda. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, seolah semalaman aku dipukul kenyataan bertubi-tubi. Matoku sembap, tenggoro kanku kiring. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda, tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanya rasa sakit yang sudah menemukan bentuknya. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajah perempuan di depanku tampak lelah, tapi matanya tidak lagi kosong. Ada tekad di sana. Tekad yang lahir dari luka. Aku adalah istri sah. Aku adalah anak kandung. Dan selama ini, aku dipaksa memilih diam demi kenyamanan orang lain. Cukup. Aku mengantar anak ke sekolah seperti biasa. Di depan gerbang, aku memeluknya lebih lama. Anak itu menatapku heran. Bunda kenapa? Tanyanya polos. Aku tersenyum, menahan air mata. Nggak apa-apa. Bunda cuma sayang kamu. Dalam perjalanan pulang, aku memutuskan satu hal, aku akan bicara dengan keluarga. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk berhenti memikulnya sendirian. Aku pergi ke rumah Bibi. Bibi terkejut melihat kondisiku. Kamu kenapa, Nok? Aku duduk, menarik napas panjang. Aku tahu semuanya, Bey. Bibi terdiam. Ibumu. Jangan belain ibu lagi, potongku pelan. Aku cuma mau satu hal. Kejujuran. Bibi menunduk. Kami semua tahu. Beberapa saudara tahu. Tapi kami pikir, lebih baik kamu nggak tahu. Aku tersenyum pahit. Dan demi itu, aku dikorbankan. Bibi menangis. Kami salah. Aku mengangguk. Ayah. Aku pulang dengan perasaan hampa, tapi ringan. Setidaknya, sekarang aku tidak lagi sendirian dalam kebenaran. Malam itu aku mengajak suamiku bicara. Tanpa teriakan. Tanpa drama. Kami duduk di ruang tamu setelah anak tidur. Aku mau kamu dengerin, kataku, bukan buat nyela. Ia mengangguk cepat. Aku nggak akan pura-pura kuat lagi, lanjutku. Aku nggak mau jadi istri yang diam demi terlihat utuh. Ia menunduk. Aku istri sah kamu, kataku tegas. Dan aku anak dari perempuan yang kamu khianati dan kamu libatkan dalam dosa ini. Ia terisak. Aku tahu. Aku juga tahu, kataku, suaraku bergetar tapi stabil. Kalau aku bertahan cuma demi anak, aku akan mengajarkan satu hal ke dia, bahwa perempuan harus diam saat diinjak. Ia menatapku, ketakutan. Jadi, kamu mau cerai? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku belum jawab sekarang, kataku jujur. Tapi aku mau satu hal. Apapun, katanya cepat. Aku mau kamu lepaskan semua yang berhubungan dengan ibu aku. Kataku, mobil itu. Showroom itu sebagai tempat kenangan kalian. Semua. Ia mengangguk. Aku siap. Aku menerima amplop itu 2 hari kemudian. Suamiku meletakkannya di meja makan dengan tangan gemetar, seolah kertas-kertas di dalamnya lebih berat dari yang terlihat. Anak kami sedang bermain di kamar, tertawa kecil, tak tahu bahwa hidup orang tuanya sedang berada di persimpangan. Ini semuanya, katanya pelan, nggak ada yang aku sembunyiin lagi. Aku mengangguk, lalu membawa amplop itu ke kamar. Aku menguncinya dari dalam. Duduk di tepi ranjang. Menarik napas panjang sebelum membuka lembar demi lembar pengakuan. Tulisan tangannya rapi, tapi goyah. Ia menulis tentang awal pertemuan. Tentang percakapan-percakapan kecil yang berubah jadi perhatian. Tentang rasa bersalah yang kalah oleh kenyamanan. Tentang ibu, yang tahu posisiku, tapi memilih diam karena takut kehilangan satu-satunya tempat bersandar. Aku membaca tanpa menangis. Air mataku seperti sudah habis di bab-bab sebelumnya. Yang tersisa hanya rasa dingin. Di bagian akhir, ia menulis satu kalimat yang membuat dadaku kembali sesak. Aku tahu, apapun keputusanmu nanti, aku pantas kehilangannya. Aku melipat kertas itu rapi. Aku tidak membencinya saat itu. Tapi aku juga tidak lagi mencintainya seperti dulu. Malam itu aku tidak langsung bicara.
Aku mengajak anak makan, membantu mengerjakan tugas, membacakan cerita sebelum tidur. Aku ingin satu malam terasa utuh, sebelum semuanya mungkin berubah. Setelah anak terlelap, aku kembali ke ruang tamu. Suamiku sudah menunggu. Wajonya tegang. Aku udah baca, kataku. Ia menelan ludah. Terus, aku duduk berhadapan dengannya. Aku berdiri di dua pilihan. Ia mengangguk, diam. Air mataku jatuh. Bu, bisikku. Kenapa kamu pilih diam? Di belakangku, langkah kaki mendekat. Suamiku berdiri di luar pintu. Aku minta maaf, katanya. Aku menoleh. Pengakuanmu telat, jawab Kapellen. Dan terlalu mahal. Aku keluar dari mobil, menutup pintu dengan lembut. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah meledak. Hanya rasa lelah yang menyelimuti. Mulai hari ini, kataku, aku nggak mau lagi dengar versi setengah. Aku mau kebenaran utuh. Kalau masih ada yang kamu sembunyiin, aku pergi. Ia mengangguk. Takut. Ada, katanya jujur. Dadaku menjenkang. Apa? Tempat ini, ia menunjuk sekeliling. Bukan cuma showroom. Ini, tempat kami sering bertemu. Kalimat itu menjatuhkanku. Aku memejamkan mata. Cukup. Aku berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat, tapi pasti. Aku tahu, puncak ini baru awal. Kebenaran belum selesai menamparku. Dan di depan, ada pilihan yang harus kuambil. Sebagai istri, sebagai anak, dan sebagai ibu. Aku keluar dari showroom dengan satu kesadaran pahit. Pengakuan yang tidak pernah kuminta ini telah mengubah segalanya. Dan aku belum tahu, apakah aku masih ingin menyelamatkan sesuatu, atau justru menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak langsung pulang setelah keluar dari showroom. Kakiku membawaku entah kemana. Aku menyetir tanpa tujuan, membiarkan jalanan kota berlalu seperti potongan hidup yang tidak lagi ingin kuingat. Lampu merah, klakson, suara motor, semuanya terasa jauh. Kepalaku penuh oleh satu wajah, wajah ibuku. Tapi bukan ibu yang ku kenal. Bukan ibu yang memasak untukku, yang menasihatiku sabar menghadapi rumah tangga. Ibu yang kulihat sekarang adalah perempuan lain. Perempuan yang hidup di balik bayangan. Aku berhenti di pinggir jalan, mematikan mesin. Tanganku gemetar di setir. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha berdiri di atas kenyataan yang rasanya licin. Aku harus tahu. Aku tidak bisa terus menebak-nebak. Aku butuh satu kepastian terakhir. Tentang ibu. Aku menelepon Bibi. Adik ibu satu-satunya yang masih sering menghubungiku. Jari-jariku dingin saat menunggu sambungan. Assalamualaikum, suaranya terdengar Syria. Waalaikumsalam, Bi Jabeku Pelan. Aku mau tanya sesuatu. Nonya apa, Nok? Aku menelan ludah. Dulu, ibu sering ke showroom suamiku. Ening sejenak di Seberang. Terlalu lama untuk sekadar berpikir. Kenapa kamu tanya itu? Bibi balik bertanya. Dadaku menselos. Bey, aku cuma mau tahu yang jujur. Tarikan napas berat terdengar. Kamu udah tahu, ya? Kalimat itu seperti vonis. Apa yang aku harus tahu? Tanyaku, suara bergetar. Bibi terdiam lama. Lalu suaranya melemah. Ibumu pernah cerita ke aku. Dia bilang, dia ketemu laki-laki yang baik. Aku memejamkan mata. Laki-laki itu suamiku, Bey. Bibi terisak kecil. Ayah. Aku tahu. Aku menutup mulut, menahan tangis. Kenapa Bibi nggak pernah bilang? Karena ibumu minta, jawabnya lirih. Dia bilang, kalau kamu tahu, kamu hancur. Aku tertawa kecil, hampir histeris. Dan sekarang? Aku apa, Bey? Kamu korban, jawabnya cepat. Kamu yang paling dirugikan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh. Ibu tahu aku sering pinjam uang ke suami? Tanyaku lagi. Tahu? Jawab Bibi pelan. Ibu tahu aku ngerasa bersalah sama suami? Lanjutku. Tahu. Setiap tahu, itu seperti pisau kecil, menusuk pelan tapi dalam. Kenapa ibu nggak berhenti? Tanyaku,
hampir memohon. Bibi terdiam lama. Karena ibumu merasa, dia sudah terlalu jauh. Aku menutup panggilan dengan tangan gemetar. Mobil terasa sempit. Udara menyesakkan. Jadi benar. Ibu bukan perempuan tak tahu apa-apa. Ibu bukan korban keadaan. Ibu membuat pilihan, dan pilihannya melukaiku. Aku menyetir pulang dengan kepala kosong. Di rumah, aku membuka lemari ibu yang masih kusimpan. Di dalamnya ada pakaian-pakaian lama, rapi, harum samar. Aku menemukan sebuah tas kecil. Di dalamnya, ada buku catatan tipis. Tulisan ibu. Tanganku bergetar membuka halaman pertama. Hari ini aku pergi ke tempatnya lagi. Aku tahu ini salah. Tapi aku merasa hidup. Aku menutup buku itu cepat, seperti tersetrum. Tapi aku membukanya lagi, memaksa diri membaca. Aku tahu anakku istri sahnya. Setiap kali aku melihat wajahnya, hatiku sakit. Tapi aku terlalu lemah untuk berhenti. Air mataku jatuh membasahi halaman. Aku berharap suatu hari semuanya berakhir tanpa dia harus tahu. Aku menutup buku itu, terisak. Lututku lemas, tubuhku meluncur ke lantai. Aku memeluk buku itu seperti memeluk ibu, tapi rasanya dingin. Ibu egois, bisikku. Tapi aku juga anakmu. Aku menangis lama. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena kehilangan dua kali. Kehilangan ibu yang dulu, dan kehilangan kepercayaan yang seharusnya tidak pernah direnggut. Malam itu suamiku pulang larut. Ia berdiri di ambang pintu kamar, ragu masuk. Aku tahu sekarang, kataku tanpa menoleh. Ia terdiam. Aku nemu catatan ibu. Ia menunduk. Aku minta maaf. Maafmu nggak ngembaliin apa-apa, jawabku pelan. Tapi sekarang aku tahu satu hal. Apa? Tanyanya. Aku menatapnya. Aku nggak bisa lagi menutup mata demi anak, demi keluarga, demi apapun, kalau harga dirinya aku sendiri yang korbankan. Ia terisak. Aku akan nurut apapun keputusan kamu. Aku mengangguk. Bagus. Karena aku butuh waktu. Dan setelah ini, mungkin tidak ada kita. Aku menutup pintu kamar. Duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarga di meja kecil. Senyum kami di foto itu terasa seperti lelucon pahit. Ibu kini berdiri jelas di hadapanku, bukan sebagai malaikat, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang memilih salah. Dan aku harus memilih jalan yang berbeda. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat, seolah semalaman aku dipukul kenyataan bertubi-tubi. Matoku sembab, tenggoro kanku kiring. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda, tidak ada lagi kebingungan. Yang ada hanya rasa sakit yang sudah menemukan bentuknya. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi. Wajah perempuan di depanku tampak lelah, tapi matanya tidak lagi kosong. Ada tekad di sana. Tekad yang lahir dari luka. Aku adalah istri sah. Aku adalah anak kandung. Dan selama ini, aku dipaksa memilih diam demi kenyamanan orang lain. Cukup. Aku mengantar anak ke sekolah seperti biasa. Di depan gerbang, aku memeluknya lebih lama. Anak itu menatapku heran. Bunda kenapa? Tanyanya polos. Aku tersenyum, menahan air mata. Nggak apa-apa. Bunda cuma sayang kamu. Dalam perjalanan pulang, aku memutuskan satu hal, aku akan bicara dengan keluarga. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk berhenti memikulnya sendirian. Aku pergi ke rumah Bibi. Bibi terkejut melihat kondisiku. Kamu kenapa, Nok? Aku duduk, menarik napas panjang. Aku tahu semuanya, Bey. Bibi terdiam. Ibumu. Jangan belain ibu lagi, potongku pelan. Aku cuma mau satu hal. Kejujuran. Bibi menunduk. Kami semua tahu. Beberapa saudara tahu. Tapi kami pikir, lebih baik kamu nggak tahu. Aku tersenyum pahit. Dan demi itu, aku dikorbankan. Bibi menangis. Kami salah. Aku mengangguk. Ayah. Aku pulang dengan perasaan hampa, tapi ringan. Setidaknya, sekarang aku tidak lagi sendirian dalam kebenaran. Malam itu aku mengajak suamiku bicara. Tanpa teriakan. Tanpa drama.
Kami duduk di ruang tamu setelah anak tidur. Aku mau kamu dengerin, kataku, bukan buat nyela. Ia mengangguk cepat. Aku nggak akan pura-pura kuat lagi, lanjutku. Aku nggak mau jadi istri yang diam demi terlihat utuh. Ia menunduk. Aku istri sah kamu, kataku tegas. Dan aku anak dari perempuan yang kamu khianati dan kamu libatkan dalam dosa ini. Ia terisak. Aku tahu. Aku juga tahu, kataku, suaraku bergetar tapi stabil. Kalau aku bertahan cuma demi anak, aku akan mengajarkan satu hal ke dia, bahwa perempuan harus diam saat diinjak. Ia menatapku, ketakutan. Jadi, kamu mau cerai? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku belum jawab sekarang, kataku jujur. Tapi aku mau satu hal. Apapun, katanya cepat. Aku mau kamu lepaskan semua yang berhubungan dengan ibu aku. Kataku, mobil itu, showroom itu sebagai tempat kenangan kalian. Semua. Ia mengangguk. Aku siap. Aku menerima amplop itu 2 hari kemudian. Suamiku meletakkannya di meja makan dengan tangan gemetar, seolah kertas-kertas di dalamnya lebih berat dari yang terlihat. Anak kami sedang bermain di kamar, tertawa kecil, tak tahu bahwa hidup orang tuanya sedang berada di persimpangan. Ini semuanya, katanya pelan, nggak ada yang aku sembunyiin lagi. Aku mengangguk, lalu membawa amplop itu ke kamar. Aku menguncinya dari dalam. Duduk di tepi ranjang. Menarik napas panjang sebelum membuka lembar demi lembar pengakuan. Tulisan tangannya rapi, tapi goyah. Ia menulis tentang awal pertemuan. Tentang percakapan-percakapan kecil yang berubah jadi perhatian. Tentang rasa bersalah yang kalah oleh kenyamanan. Tentang ibu, yang tahu posisiku, tapi memilih diam karena takut kehilangan satu-satunya tempat bersandar. Aku membaca tanpa menangis. Air mataku seperti sudah habis di bab-bab sebelumnya. Yang tersisa hanya rasa dingin. Di bagian akhir, ia menulis satu kalimat yang membuat dadaku kembali sesak. Aku tahu, apapun keputusanmu nanti, aku pantas kehilangannya. Aku melipat kertas itu rapi. Aku tidak membencinya saat itu. Tapi aku juga tidak lagi mencintainya seperti dulu. Malam itu aku tidak langsung bicara. Aku mengajak anak makan, membantu mengerjakan tugas, membacakan cerita sebelum tidur. Aku ingin satu malam terasa utuh, sebelum semuanya mungkin berubah. Setelah anak terlelap, aku kembali ke ruang tamu. Suamiku sudah menunggu. Wajonya tegang. Aku udah baca, kataku. Ia menelan ludah. Terus? Aku duduk berhadapan dengannya. Aku berdiri di 2 pilihan. Ia mengangguk. Diam.